Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi dirasati madati ulumil Quran li fasli ad-dirasi al-awwal li qismi al-iqtisad was masrafiyah lil mahad al-ali li dirasatil iqtisad al-islami STEBI Al-Jabar Bandung. Selamat datang kami ucapkan kepada para mahasiswa dan para pecinta studi ulumul Quran, mahasiswa semester 1 Prodi Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Al-Jabar Bandung. Pada kesempatan sekarang kita akan meneruskan pembelajaran materi ulumul Quran, yaitu materi yang ketiga. Materi yang ketiga yaitu bertemakan Al-Makki wal Madani, mengenal surat Makkiyah maupun Madaniyah. Al-Quran tersebut diturunkan baik disebut namanya surat Makkiyah maupun surat Madaniyah. Biasanya penyebutan surat Makkiyah dan Madaniyah telah tersebut atau tertulis dalam setiap surat ketika kita membuka Al-Quran, lembaran demi lembaran, surat demi surat sudah tertulis, itu namanya surat Makkiyah maupun surat Madaniyah. Jadi para mahasiswa semuanya maupun yang lainnya ketika ingin tahu yang mana surat Makkiyah maupun Madaniyah, tinggal dilihat aja dalam nama suratnya, pasti telah tercatat. Baik para mahasiswa semuanya, kita akan mengenal tentang surat Makkiyah dan Madaniyah dari sisi definisi. Setelah saya rangkum dari berbagai macam literasi baik klasik maupun modern yang berbicara tentang ulumul Quran, maka definisinya itu adalah apa yang dimaksud dengan surat Makkiyah. Jadi al-Makki ma nuzila qabla al-hijrati walau kana nuzuluhu fi ghairi Makkah. Jadi surat Makkiyah itu adalah surat yang diturunkannya itu sebelum hijrah, sekalipun tempatnya bukan di Mekah. Nanti kita contoh surat yang surat Makkiyah, dikatakan surat Makkiyah tapi bukan di Mekah. Sekali lagi definisi surat Makkiyah adalah surat atau wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ketika belum hijrah, sekalipun tempatnya bukan di Mekah. Itu catatan. Adapun surat Madaniyah itulah wahyu atau surat yang turunnya itu adalah setelah hijrah. Karena surat atau wahyu yang turunnya ketika Rasulullah setelah hijrah, peristiwa hijrah, maka itu dinamakan surat Madaniyah, sekalipun walau kana nuzuluhu fi ghairil Madinah, sekalipun turunnya itu bukan di Madinah. Contohnya apa? Nah, Contoh kita lihat ada sebuah ayat dalam surat Al-Maidah, itu ayat yang berbunyi ayat ketiga, itu adalah dinamakan surat Madaniyah, tetapi turunnya di Mekah, yaitu yang berbunyi wa ala hadza faqaulu ta'ala, itu berbunyi al yauma akmaltu lakum dinakum. Jadi pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu. Nah, ayat ini yang berada dalam surat Al-Maidah itu dinamakan surat Madaniyah. Namun turunnya di Mekah, ma'annahu nuzila bi Arafata fi hajjatil wida'i. Jadi ma'anu sekalipun dia dinamakan surat Madaniyah, tapi diturunkannya di Arafah, yaitu ketika haji wada atau haji perpisahan. Ya, itu contoh surat Madaniyah, tapi turunnya bukan di Madinah, tapi di Makkah. Adapun contoh yang lain, surat Madaniyah juga turunnya di Madinah, di Makkah contohnya. Wa qalahu ta'ala
Innallaha ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliha. Ini tertulis dalam surat An-Nisa ayat ke-58. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada engkau untuk berbuat adil kepada istri-istrimu. Nah, ayat ini, ayat ke-58 yang terdapat dalam surat An-Nisa itu merupakan suratnya surat Madaniyah. Ma'annahu nuzila fi jawfil Ka'bah amal fatah. Tapi dia turunnya itu berada di dekat Ka'bah. Pada ketika mengadakan tahun Fatah atau ekspansi. Dia kan dulunya di Madinah, tapi di Makkah. Jadi ini namakannya surat Madaniyah. Ini sebagai catatan. Kalau kita klasifikasi sekali lagi, untuk mengerti suratnya adalah tertulis dalam surat-surat yang ada. Next selanjutnya adalah setelah kita mengerti definisi surat Makkiyah maupun Madaniyah. Pembahasan kedua adalah Thoriqu ma'rifatil Makki wal Madani. Bagaimana caranya untuk mengetahui bahwa ini surat Makkiyah maupun Madaniyah? Para ulama atau sebagaimana literasi yang saya baca, dia berkesimpulan la sabila ila ma'rifatil Makki wal Madani illa an tariqi ma nuqila an sahabati li'annahum syahadu nuzul al-wahyi wa arafu zamanahu wa makanahu. Tidak ada jalan. Kalau kita ingin tahu bagaimana cara mengetahui surat Makkiyah dan Madinah, tidak ada jalan. Tidak ada jalan untuk sampai kita mengetahui bahwa ini surat Makkiyah dan Madaniyah kecuali terhadap apa-apa yang telah disampaikan oleh sahabat. Hanya mentransfer langsung perkataannya, apa pendapatnya para sahabat. Sahabat yang sezaman, yang semasa Rasulullah ada, sahabat itu ada. Alasannya apa? Kita harus berdasarkan kepada sahabat saja. Li'annahum syahadu nuzulal wahyi. Karena mereka menjadi saksi, menyaksikan sebagai ketika wahyu turun kepada Kangjeng Nabi Muhammad. Bahkan mereka arafu, mengetahui kapan waktunya dan di mana tempatnya. Jadi kesimpulan bahwa kalau kita ingin mengetahui bahwa ini surat Makkah Madinah, kita cari riwayat-riwayat yang telah disampaikan langsung oleh para sahabat, yang sahabatnya itu adalah sezaman dengan Rasulullah SAW. Artinya sahabat itu juga berada ketika Rasulullah masih ada. Catatan. Kemudian selanjutnya, bagaimana sih kaidah atau aturan bahwa ini dinamakan surat Makkiyah maupun Madaniyah itu? Nah, ditulis di sini. Dawabitul Qur'anil Karim, dawabitul Qur'anil Makki. Kaidah atau aturan Quran Makkiyah itu ada 4 kaidahnya. Kaidahnya itu ada 4. Atau patokan, pedoman yang harus kita pegang ada 4. Berdasarkan para ahli studi ilmu Quran, baik klasik maupun sampai abad pertengahan maupun sampai sekarang ini, menyimpulkan ada 4. 1. Kullu suratin fiha labdu kalla fahiya makkiyah. Artinya setiap surat, ya, dalam surat Al-Quran tadi, dalam surat Al-Quran yang di dalamnya ada kata kalla, tidaklah begitu. Artinya kalla, artinya ada kata kalla, tidaklah begitu. Janganlah kamu, itu artinya ada beberapa macam ya. Kalla, ketika ada kata kalla di dalam surat itu sudah dipastikan dia suratnya surat Makkiyah. Wurida, ada surat Makkiyah. Jadi sekali lagi, kalau Anda menemukan kata kalla dalam Al-Quran, pasti suratnya itu surat Makkiyah. Dan kata kalla ini, wurida hadzal lafadz salasan wa salasina marrah. Jadi kata kalla ini disebut dalam Al-Quran di beberapa surat sebanyak 33 kali. Salasan wa salasina marrah, 33 kali. 33 kali ini kita temukan di mana? Fi khamsi asyrata surah, berada di 15 surat. Berada di 11 surat fi nisfi asani minal Qur'ani. Jadi
berada di kalau Al-Quran pinis-pisan, jadi Al-Quran dibagi dua ya di pertengahannya. Nah, setengah daripada setengahnya Al-Quran. Jadi setengah Al-Quran kita buka 50%-nya ya, halamannya taruh halaman misalkan 500, kita buka 250 halamannya, di setengahnya itu ada setengah daripada yang setengahnya ini adalah berada 15 surat yang berisi kata-kata kala. Sekali lagi, setiap surat yang di dalamnya ada kata kala pasti makiyah. Kata kala disebut dalam Al-Quran sebanyak 33 kali dalam 15 surat. Adapun kaidah yang kedua atau aturannya, kullu suratin fiha sajadatun fahiya makkiyah. Setiap surat yang di dalamnya ada ayat yang berhubungan dengan sajadah, sajadah artinya biasa kalau para imam ketika menyebut surat sajadah itu disebut ada ayatnya dia langsung bersujud kan. Dia ada dalam surat Maryam misalkannya wa kharu sujud dan wa buki, ada tunduk dan dia menangis. Setiap ada kata sujadan itu di dalam para imam atau mungkin yang para membaca Al-Quran juga itu langsung bersujud. Artinya bahwa setiap surat yang di dalamnya ada sajadah, perintah untuk sujud, itu adalah surat Makkiyah. Adapun hukumnya itu apakah sunnah atau wajib, itu adalah masalah dalam kajian fikih. Adapun kaidah yang ketiga dinamakan surat Makkiyah apa? Kullu suratin fiha qasasul anbiya'i wal umamu as-sabiqatu fahiya makkiyatun ma'ada suratai Al-Baqarah wa Ali Imran. Setiap surat yang di dalamnya berada tentang kisah-kisah para nabi, contohnya kisah misalkan Nabi Nuh, kisah Nabi Ibrahim, kisah Siti Maryam ya. Nah, itu berarti suratnya surat Makkiyah. Ataupun tentang di dalam berarti tentang al-umam as-sabiqah, tentang bagaimana cerita tentang umat-umat yang terdahulu ya, seperti bagaimana cerita Al-Kahfi, itu kan umat terdahulu ya, Al-Kahfi. Juga tentang As-Saba ya, tentang Nabi Lut. Ya, itu tentang al-umam as-sabiqah, tentang umat-umat yang terdahulu, pasti itu dikatakan surat Makkiyah. Kecuali dua surat ya. Ada kecuali dua surat yang dikatakan Makkiyah walaupun di dalamnya ada kisah-kisah. Itu cuman ada dua surat yang bisa dikatakan bahwa itu surat Makkiyah, yaitu surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Kan Ali Imran sudah pasti bicara tentang keluarganya Ali Imran. Ya, kecuali dua surat ini bisa dikatakan surat Makkiyah. Adapun kaidah yang keempat yaitu kullu suratin ubtutihat biharfin min hurufi tahajji fahiya makkiyah ma ada surat Al-Baqarah wa Ali Imran. Jadi setiap surat yang diawali dengan huruf hijaiyah, huruf hijaiyah itu adalah fahiya makkiyah, pasti ada surat Makkah. Huruf hijaiyah dimulai huruf Makkiyah. Kecuali dalam surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Contohnya huruf tahajud yang mencatat alif lam mim gitu ya. Itu surat alif lam mim, itu alif lam mim dalam surat Al-Baqarah. Tapi itu tidak masuk dalam, tapi itu tadi ya ma'ar kecuali dua surat yang tadi yang ini dalam surat Al-Baqarah. Nah, tadi ya pada kali misalkan Shad, Yasin, Toha, nah itu tahajud ya. Maka itu dinamakan suratnya surat Makkiyah. Ya, kaidah atau pegangan atau patokan daripada surat Makkiyah itu ada. Adapun sekarang patokan atau kaidah utama daripada surat Madaniyah yaitu dawabitul Qur'anil Madani. Kaidah Quran Madani, itu surat Madani itu ada berapa disebut di sini? Yaitu disebut di sini ada 3. Ada 3 ya, kaidahnya ada 3. 1, kullu suratin tatahaddatsu 'ani tasyri'at fahiya madaniyatun. Pokoknya setiap surat yang berbicara tentang hukum pasti itu namakannya suratnya kami kan surat Madaniyah. Bicara tentang hukum surat Madaniyah. 1.
Kaidah yang keduanya, kullu suratin tatahaddatsu 'anil jihad wa ahkamihi fahiya madaniyatun. Setiap surat yang di dalamnya bicara tentang jihad maupun hukumnya itu yang pasti adalah surat madaniyah. Adapun kaidah yang ketiga, kullu suratin tatahaddatsu 'anil munafiqin wa sifatihim fahiya madaniyatun. Yang ketiga, setiap surat yang berbicara tentang orang-orang yang munafik dan sifatnya itu pasti suratnya surat madaniyah. Baik para mahasiswa semuanya dan para pecinta ulumul Quran, kita lanjutkan dalam pembelajaran materi ulumul Quran ini yang terakhir. Berapa jumlah daripada surat Makkiyah dan Madaniyah? Berapa jumlah surat gitu? Di sini catatan, aswaru al-makkiyah isnatani wa samanuna suratan. Jadi surat Makkiyah itu terdiri dari 82 surat. Ya, 82 surat. Adapun surat Madaniyah aswaru al-madaniyatu ishruna suratan. Jadi surat Madaniyah berisi 20 surat. Nah, isnatani kan, karena 82 tambah 20 berarti 102. Sementara surat kan 114, berarti tinggal 12. Maka aswaru al-mukhtalifu fiha isnatani asrota suratan. Nah, ini yang menjadi bersilang pendapat. Ada bersilang pendapat, artinya yang sudah ada bersilang pendapat surat-surat bahwa ini dikatakan Madaniyah, ada ini dikatakan Makkiyah, itu ya bersilang pendapat dalam kajiannya para ulama-ulama Quran. Tapi yang lebih banyak disepakati atau lebih banyak mayoritas al-ittifaq itu adalah semuanya berjumlah 114. Yang dibedakan yang berittifaq tadi ya, surat Makkiyah itu 82 surat, Madaniyah 20 surat. Yang bersilang pendapat 12 surat. Artinya ini 12 yang bersilang pendapat. Oh ini masuk Madaniyah, oh ini masuk Makkiyah. Nah tadi 102 ditambah 12 berarti 114. Jadi jumlah surat Al-Quran 114 dengan rincian surat Makkiyah 82 surat, surat Madaniyah 20 surat, dan yang berbeda pendapat antara Makkah dan Madaniyah itu 12 surat. Baik, taib ayul ikhwan wal akhwat, ayul thalib wa thalibah, ba'da khitam ba'da dirasati aw khitami aw nihayati dirasati ulumul Quran. Setelah kita belajar materi ulumul Quran yang ketiga ini, yaitu berbicara tentang surat Makkah dan surat Makkiyah dan Madaniyah, silakan lakukan atau laksanakan tugas sebagaimana perintah atau cara melaksanakan tugasnya bisa dilihat khususnya kepada para mahasiswa di Siakat. Jadi dilihat di Siakat, bukan masuk dilihat fitur tugas. Di situ kami telah sampaikan tugas-tugas per kelompok tentang materi ketiga, yaitu mengenal surat Makkiyah dan Madaniyah. Baik, telah selesai kita sampaikan materi ini. Mari kita mengucapkan bersama-sama alhamdulillahi rabbil alamin. Selamat melaksanakan tugas dan selamat juga untuk nanti kita bertemu di dalam diskusi maupun materi lainnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.